Episode 78. Angga membukakan pintu mobil untuk sang istri yang masih berjalan di belakangnya, kemudian Angga masuk ke dalam mobil, duduk di balik kemudi mobil sportnya yang hanya mempunyai 2 tempat duduk. Sylvia cemberut ketika melihat mobil yang digunakan sang suami yang hanya mempunyai 2 kursi di depan saja. Niatnya ia ingin duduk di belakang, tak mau bersampingan dengan sang suami yang telah membuatnya sakit hati. Karena tak ada pilihan lain, mau tak mau ia duduk di samping suaminya. Setelah Sylvia masuk, Angga mendekatkan tubuhnya ingin memasangkan seat belt pada sang istri, namun tangannya ditahan sang istri. "Biarin, aku bisa sendiri," sela Sylvia membuat Angga langsung diam tak menjawab. Dengan susah payah Sylvia memasang seat beltnya sendiri. Angga tersenyum melihatnya. Setelah siap, Angga langsung menjalankan mobil sportnya menuju hotel terdekat dari rumah Sylvia. Selama di perjalanan mereka saling diam, apalagi Angga tak berani bersuara melihat wajah cemberut sang istri. Angga sesekali melirik sang istri yang begitu dirindukannya, namun tidak dengan Sylvia yang fokus menatap pemandangan malam hari kota Bandung di balik jendela mobil sport Angga. Angga memilih hotel yang dekat dengan rumah orang tua Sylvia. Angga masuk memarkirkan mobil sportnya di halaman Bali World Hotel Bandung. "Mau ngapain, kok masuk ke hotel sih?" ucap Sylvia saat Angga memarkirkan mobil sportnya di depan Bali World Hotel. "Memang mau kemana lagi sayang? Restoran dan kafe dekat sini sudah mau tutup, makanya Mas ajak ke hotel saja," jawab Angga santai. "Is, nyebelin tahu gitu, aku ganti baju dulu," balas Sylvia dengan wajah cemberutnya karena Sylvia mengenakan setelan baju tidur. Angga tersenyum walaupun marah, sang istri tak menolak ajakannya ke hotel. Angga meraih ransel di bagasi mobilnya dan langsung menuju resepsionis memesan kamar dengan posisi paling nyaman dan recommended di hotel tersebut. Setelah menerima kunci, Angga mengajak sang istri yang selalu jalan agak berjarak tak mau berbarengan dengannya. "Ayo sayang," ucap Angga pada sang istri. Tangan Angga ingin meraih pundaknya namun langsung ditahan sang istri. Angga menghela nafas, untung keadaan hotel sepi karena malam hari, kalau tidak ia akan malu sekali pasti kalau ada orang yang melihatnya mengira ia papa yang sedang membujuk anaknya yang sedang marah. Betapa tidak, Angga masih lengkap dengan pakaian kantornya sedangkan sang istri memakai baju tidur Frozen yang ia beli kembaran dengan Safira. Angga dan Sylvia memasuki lift karena kamar yang Angga pesan ada di lantai 3 Bali World Hotel. Setelah sampai di lantai 3, mereka keluar dari lift menuju kamar yang mereka pesan. Angga menempelkan kartu aksesnya dan terbukalah kamar mewah yang sudah dipesan Angga. Angga mempersilahkan sang istri masuk terlebih dahulu, setelah itu baru dirinya. Sylvia langsung duduk di sofa memalingkan pandangannya dari sang suami yang setelah masuk dan menutup pintu langsung membuka jas dan kemejanya. Angga ingin mandi dulu karena badannya yang lengket seharian beraktivitas. "Sayang, Mas mandi dulu ya," ucap Angga. "Hei jawab Sylvia dengan wajah juteknya. Angga menghela nafas melihat wajah Sylvia, sepertinya kemarahan sang istri akan segera dimulai. Angga langsung masuk ke kamar mandi sebelum sang istri memulai mengutarakan kekesalannya. Setelah selesai Angga keluar dari kamar mandi dengan handuk di pinggangnya, dilihatnya sang istri menelungkupkan badan mungilnya di tempat tidur hotel, dan terdengar sayup-sayup suara seperti sedang menangis. Angga langsung meraih ransel untuk mengambil kaos dan celana santainya dan langsung mendekati sang istri naik ke kasur hotel. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Angga lembut. "Sana gak usah deket-deket, aku benci sama kamu Mas," jawab Sylvia menahan marah yang ia tahan sedari bertemu Angga dan menjauh tak mau didekati Angga. "Sayang, katakan apa salah Mas gak mau kita seperti ini," ucap Angga duduk di samping tempat tidur. "Apa, masih nanya apa salah Mas? Mas, aku temukan lembar kontrak pernikahan di kamar kita. Mas, kamu tega ya sama aku? Kalau kamu berniat ingin menceraikan aku setelah 1 tahun pernikahan kita, mendingan kamu gak usah nikahin aku sekalian Mas. Aku bisa kok menyayangi Safira tanpa harus jadi istri sah seorang Bapak Angga Prayuda Dirgantara yang sangat terhormat," ucap Sylvia lantang dengan berderai air mata.
Angga menunduk lesu, ia merutuki kebodohannya dulu sempat-sempatnya membuat perjanjian konyol seperti itu dan mengakibatkan kemarahan sang istri yang sekarang begitu ia cintai. Maafkan Mas sayang, Mas menyesal, ucap Angga ingin memeluk sang istri untuk menenangkannya namun ditolak sang istri. Apa, Mas bilang menyesal? Aku masih mengingat semua yang Mas tulis di file itu, dan yang paling membuatku sakit hati, di sana disebutkan Mas akan memberiku imbalan karena aku mau menjalani pernikahan kontrak yang Mas buat demi Safira. Kamu benar-benar tega. Mas memandangku rendah seperti itu, ucap Sylvia dengan nada sedikit keras di depan Angga. Asal kamu tahu ya Mas, aku bukan wanita rendahan seperti yang kamu maksud, aku masih punya harga diri. Dari awal aku bilang aku ikhlas menjadi ibu, sambung Safira tanpa embel-embel apapun, ucap Sylvia lagi. Maafkan Mas sayang, Mas bodoh sudah membuat lembar sialan itu dan Mas lupa untuk merobeknya dulu. Mas dulu membuatnya saat Mas belum ada hati padamu sedangkan Safira keke ingin memintamu sebagai ibu, sambungnya. Mas benar-benar bingung saat itu sayang, ucap Angga sungguh-sungguh. Dan sekarang keadaannya berbeda, Mas begitu mencintai dan menyayangimu sayang, Mas gak bisa hidup tanpa kamu, ucap Angga meyakinkan Sylvia. Aku gak percaya sama kamu Mas, aku akan tetap di Bandung sebelum aku percaya akan kebenarannya, aku tak mau setelah aku ke sana aku malah dicampakan olehmu Mas, ucap Sylvia yang sudah sedikit tenang. Angga berjalan meraih ransel membukanya dan Angga mengambil file yang sudah membuat sang istri marah padanya dan langsung merobeknya di depan Sylvia. Lihat sayang, kertas ini sudah Mas robek, itu artinya perjanjian itu tak akan pernah terjadi. Mas gak bisa berpisah sama kamu sayang, Mas mohon maafkan kebodohan Mas. Mas bersumpah hal itu tak akan terjadi, ucap Angga yang berusaha menahan air mata yang akan tumpah di pelupuk matanya yang itahan namun tetap menetes juga di pipinya. Sylvia melihat kesungguhan di manik mata sang suami. Ia menatap Sylvia puas dan senang dengan apa yang Angga katakan, namun ia tak menyangka Angga yang biasa tegas dan dingin kini meneteskan air mata di depannya. Mas mohon, maafkan Mas sayang, ucap Angga lagi langsung memegang kedua telapak tangan Sylvia dan menciumnya lama. Lepas Mas, ucap Sylvia yang risih, tangannya digenggam dan dicium Angga. Angga tak menggubris perkataan sang istri, ia begitu nyaman menghirup tangan wangi sang istri yang begitu ia rindukan. Iya aku maafkan Mas, asal lepas tanganku dulu, ucap Sylvia lagi. Mendengar perkataan Sylvia, Angga langsung melepas genggamannya. Terima kasih sayang, Mas sangat mencintaimu, ucap Angga ingin memeluk Sylvia, namun Sylvia menolak. Walaupun aku udah maafin Mas, tapi aku masih kesel belum mau deket-deket sama Mas Angga, ucap Sylvia langsung menutup tubuhnya dengan selimut. Angga pasrah akan tidur di sofa saja, yang terpenting bagi Angga sekarang sang istri sudah memaafkannya. Ya sudah Mas mengerti, biar Mas tidur di sofa saja, jawab Angga berjalan ke sofa merebahkan badan kekarnya yang begitu kelelahan. Sylvia sebenarnya tak tega melihat sang suami tidur di sofa, namun rasa kesalnya masih saja timbul saat ingat akan lembar kertas perjanjian itu. Sylvia yang lelah abis menangis lama-kelamaan tertidur, dan Angga juga yang kelelahan badan dan pikirannya juga tertidur pulas di sofa panjang yang berada di kamar hotel. Bersambung.